akan khotbah tentang hikmat dari Tuhan. Amsal 3 ayat 13, kita baca firman Tuhan sama-sama. Amsal 3 ayat 13, 321, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Itu untungnya lebih dari perak, hasilnya lebih dari emas, lebih berharga dari permata. Mengapa hikmat sangat berharga? Karena hikmat dari Tuhan yang memberi kita kepandaian, ketajaman, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian, sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat, benar, adil, dan bijaksana. Mungkin Anda yang belum mengerti sampai sini, saya akan jelaskan lagi. Kita tuh butuh hikmat untuk bisa mengaplikasikan semua pengetahuan dan kebenaran yang kita tahu. Di dalam hidup ini kita ngalamin, kita harus bikin pilihan. Kita harus menghadapi banyak tantangan. Di dalam hidup ini kalau kita gak punya hikmat, akan sulit bagi kita untuk menghadapi semuanya itu. Amen. Anda pernah bingung menghadapi pilihan? Dan hikmat Tuhanlah yang memampukan kita untuk memilih keputusan yang tepat dan benar. Lukas 2 ayat 52 dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam hidupnya di dunia, Yesus aja butuh hikmat, apalagi kita. Katakan amin. Saya ingin share 3 hal keuntungan memperoleh hikmat. Yang pertama, kenapa hikmat sangat berharga? Yang pertama, wisdom makes us prosper. Hikmat mendatangkan berkat. Katakan sama-sama. Hikmat mendatangkan berkat. Pengkhotbah 7 ayat 11 kita baca. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Mari saya jelaskan. Pernah dengar orang yang gak sekolah tinggi tapi bisa kaya? Hari ini orang-orang yang sukses di mata dunia alias kaya raya, itu belum tentu waktu sekolah tuh pinter secara akademis. Belum tentu mereka tuh sekolah tinggi. Malah mungkin gak punya S1. Saya pernah ketemu pengusaha cuma lulusan SD. Tapi kayanya melintir. Kenapa kok bisa gitu? Ini membuktikan hikmat mendatangkan berkat. Manusia boleh gak sekolah. Sekolah tuh bicara pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan. Tapi hikmat itu bikin orang jadi cerdas. Saya kasih tahu. Anda kalau belajar, Anda cuma tahu sejauh yang Anda belajar. Itu pengetahuan. Tapi kalau Anda bisa mengerjakan sesuatu padahal Anda gak belajar itu di bangku sekolah, itu hikmat. Yang paham katakan amin. Itu hikmat dari Tuhan. Tuhan baik gak? Gak banyak orang yang punya uang untuk bisa kuliah. Gak banyak orang yang punya kesempatan sekolah tinggi. Banyak dari kita mungkin sekolah abal-abal. Tapi kesuksesan gak ditentukan dari sekolahmu bagus gak bagus. Yang setuju katakan amin. Hikmat Tuhan yang membuat kita bisa mengaplikasikan semua pengetahuan yang kita belajar. Banyak orang tuh sekolah jadi beban, bener gak? Stres. Tapi orang yang punya hikmat, dia pakai pengetahuan itu untuk mengerjakan sesuatu. Tuhan itu kasih hikmat supaya manusia tuh bisa menghidupi dirinya sendiri. 1 Raja-Raja 4 ayat 34 kita baca yuk. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya. Dia gak minta kekayaan, gak minta umur panjang. Dia mintanya hati yang penuh dengan pengertian. Dan Tuhan mengaruniakan hikmat kepadanya dan dia terkenal dengan hikmatnya. Bahkan terkenalnya mendunia. Raja-raja, ratu-ratu dari berbagai pelosok dunia datang cuma buat dengar hikmat Salomo.
Dan ternyata bukan hanya datang duduk dengar, mereka bawa upeti. Hikmat itu mendatangkan berkat. Saya mau kasih tahu, motivator-motivator itu dari mana hidupnya? Dari hikmat. Kalau dibilang ini, pendeta-pendeta gede punya filosofi. Orang besar harus belajar. Banyak baca buku. Pernah satu kali pendeta nanya saya, salah satu pendeta. Lagi baca buku apa? Saya bilang Alkitab. Bu Heni gak baca buku? Saya kalau khotbah nomor 1 gak ngepek. Ngerti ngepek? Gak nyontek khotbahnya orang. Gak nyontek bukunya orang. Orisinil dari Roh Kudus dan firman Tuhan. Katakan amin. Hikmat membuat kita cerdas. Motivator bisa dibayar mahal gara-gara apa? Anda pikir karena dia pintar ngomong? Itu hikmat. Hikmat membuat kita bisa memiliki pengetahuan yang kita tidak pernah pelajari. Waktu Tuhan panggil saya untuk menolong orang keluar dari kemiskinan di Indonesia tahun 2006. Saya ini gak pernah kuliah sosiologi. Saya enggak pernah tahu apa-apa tentang namanya dunia sosial, socio-entrepreneur. Saya enggak pernah tahu tentang yayasan. Dunia itu asing buat saya. Dari saya remaja, saya taunya tuh pelayanan di gereja. Makanya sempat salah kuliah kan, kuliahnya kreatif, vokal, nyanyi di Hillsong. Karena saya ngefans sama Darlene Check. Asik. Tapi Darlene Check gak jadi. Darlene kecekek. Nah saya mau bilang gini, waktu saya bikin program-program Tangan Pengharapan dari awal sampai sekarang, saya berani ngomong ini. Semua program di Tangan Pengharapan, Tuhan kasih hikmatnya lewat saya. Saya bikin tuh satu-satu, itu gak ada di bangku sekolah saya. Tapi bagaimana saya bisa ngerjain itu dan training orang lain untuk melakukannya. Dan hari ini saya merenung bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa. Hari ini ribuan orang hidup dari Tangan Pengharapan. Saya mau bilang, itu hikmat Tuhan. Bukan manusia. Saya enggak pernah sekolah. Saya diundang sama UI, ITB, Atmajaya. Apalagi ya, pokoknya universitas-universitas bergengsi. Bahkan di Makassar, Universitas Islam Makassar. Banyak yang saya bicara di sana tentang dunia sosial. Bagaimana menolong orang miskin keluar dari kemiskinan. Apa yang saya lakukan buat Indonesia dan lain sebagainya. Bayangin, yang duduk dengerin saya ngomong itu rektor. Dia kagak tahu Ibu Heni lulusan apa. Satu kali saya ditanya di ITB. Bu Heni lulusan apa? Teologi ya. Nggak nyambung bos. Ibu pendeta. Ya kalau pendeta kan sebutan gereja ya kan. Kalau saya ibu yayasan. Orang gak habis pikir bagaimana seorang pendeta bisa punya yayasan dan ngerjain proyek-proyek yang Pak Juju pernah cerita di khotbahnya. Itu jadi materi di sekolah S2 di Belanda. Temen di Belanda datang ke Indonesia mau pelajarin Tangan Pengharapan. Dan dia terkaget-kaget, dia berbulan-bulan tinggal di Timor, lalu dia sempat ke Sumba. Dan dia lihat apa yang kami kerjakan dan dia bingung banget. Lu yakin lu gak pernah sekolah? Enggak, ini sekolah teologi gue. Jadi semua ini lu bikin dari mana? Hikmat Tuhan. Semua yang lu bikin ini, yang kita pelajarin di S2 di Belanda, dia bilang. Boleh juga ya saya ngelamar jadi dosen. Hollandspaken. Hikmat dari Tuhan membuat Anda tuh kayak jadi pinter gitu loh, pinter dagang. Saya yakin banyak pengusaha di sini yang ngangguk-ngangguk setuju sama saya, bener Bu ini. Gue pinter dagang bukan karena sekolahan, bener? Hikmat dari Tuhan bikin kita jadi kreatif. Saya mau tanya sama Anda, ide datangnya dari mana? Pernah mikir gak? Ide datangnya dari mana? Dari bangku sekolah? No. Ide datang dari hikmat Tuhan, katakan amin. Hikmat dari Tuhan itu bikin kita kreatif. Bisa menciptakan apa yang gak ada jadi ada. Luar biasa ya. Nah, Anda tahu hikmat itu membuat kita beruntung. Orang bilang ini, lu bisa kaya karena hoki. Loh, hoki Alkitabiah gak Bapak Ibu? Kata hoki Alkitabiah gak Bapak Ibu? Tidak. Are you sure? Yosua 1 ayat 7. Hanya
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berapa banyak yang beruntung, katakan amin. Hei, hikmat dari Tuhan itu bikin kita beruntung. Hukum Taurat itu dari mana? Dari Tuhan. Dikasih tahu, kalau kamu menjual atau kalau kamu membeli, jangan saling merugikan. Itu hikmat dari mana? Orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat. Itu hikmat dari mana? Sehingga dalam berdagang yang kita pegang prinsip apa? Harus bisa dipercaya. Kemah orang jujur pasti mekar, kata firman Tuhan. Itu hikmat dari mana? Dari Tuhan. Artinya kalau kita dagang udah jujur aja. Kalau kerja jujur aja, jangan nipu-nipu. Lu pasti diberkatin. Amen. Hikmat Tuhan membuat kita bijaksana, menghindari masalah. Orang yang gak bijak itu melihat malapetaka malah didatengin. Siapa yang cari gara-gara? Sini sama gua kita. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang bijak melihat malapetaka, dia menyimpang dari situ. Jangan cari masalah. Hikmat dari Tuhan membuat kita itu hati-hati. Sehingga kita tidak gegabah dalam berbisnis. Ditawarin orang proposal. Yuk join bisnis sama gua. Nanti keuntungannya tiap bulan bisa beli apartemen. Wah, orang kalau tidak bijak langsung, masa? Udah, invest deh di robot ini. Nanti gue bilangin ya, itu cuan lo. 200 kali lipat per hari. Masa? Yang saya bingung gini. Ada pengusaha, gak muda juga udah 70-an. Udah kayak melintir. Ditawarin main investasi. Dia taruh duit sedikit dulu. $10.000 US. Wih, tahu-tahu jadi 30.000. Nafsu dia. Taruh duit lebih banyak lagi. Saya bingung. Kelihatannya berhikmat makanya dia kaya. Kenapa duit begini dia percaya? If it's too good to be true, it's not true. Mana ada duit cepat datang, itu tuyul. Kalau Anda mau beruntung, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka kamu akan beruntung. Orang yang bijaksana tidak gegabah, katakan amin. Keuntungan memperoleh hikmat adalah kita mendapat banyak berkat, katakan amin. Yang kedua, keuntungan memperoleh hikmat. Kenapa hikmat sangat berharga? Wisdom makes us wise. Hikmat membuat kita tuh jadi bijak. Daniel 2 ayat 21. Dikatakan dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Kita tuh butuh hikmat dari Tuhan supaya kita jadi orang yang bijak. Amsal 3 ayat 5-6 bilang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Di dunia ini, di hidup kita ini kita punya banyak pilihan dan tantangan. Dan sungguh-sungguh kita butuh hikmat Tuhan. Supaya kita bisa bikin keputusan yang tepat dan sesuai kehendak Tuhan. Katakan amin. Hikmat itu menolong kita untuk membedakan, memilih jalan yang terlihat baik dan yang benar-benar baik. Ada hal-hal yang kelihatannya baik, tapi ada hal-hal yang benar-benar baik. Nah ini sulit sekali tanpa hikmat Tuhan. Makanya kita banyak ketipu, benar gak? Ini kayaknya orang ini baik. Makanya kenapa kita sering gini, begitu kita ditipu atau kita disakiti atau kita dihianati, kita bilang gini, kok gak kelihatan ya dia kayak gitu ya. Aduh. Saya ketemu satu orang. Lemah lembut. Baik. Sayang anak kecil. Wah, saya tuh orangnya gampang jatuh hati. Saya langsung deketin dan saya bilang gini, bantuin dong suami kamu pelayanan di kita. Suaminya guru. Temenin dong suami kamu pelayanan di sini. Tinggal aja, kita kasih kamu tempat tinggal. Pelayanan sama kami. Oke. Wah, baik banget orangnya.
Terus waktu saya kunjungan ke sana, saya kan selalu kunjungan ke daerah-daerah. Ngobrol sama saya lama, sejaman. Dia bilang gini, Mama, saya itu pergi ke pasar. Saya cari ikan tuh yang besar-besar. Tapi saya dapat harga murah, Mama. Soalnya kasihan. Kalau anak-anak itu dengan uang yang sama, kita belikan ikan kecil-kecil, makannya gak puas, dia bilang gitu. Bisa paham? Bayangin Anda makan ikan, apa? Yang kecil itu? Selar, iya ikan selar, bener. Yang kalau digoreng garing enak banget tuh. Nah, sama makan ikan tuna coba. Puasan mana? Tuna, dagingnya tebal, bener gak? Jadi waktu dia ngomong gitu, saya langsung berbinar-binar, hati saya mekar. Karena saya senang sama orang yang sayang anak-anak. Jadi karena saya mikir gini, waduh dia sayang sama anak-anak saya. Dia mikirinnya sampai begitu, aduh makin seneng gue sama nih orang, ngeri gak sih? Wah langsung kepercayaan mulai naik. Siap. Saya pulang. Berjalan waktu. Tiba-tiba saya baru dapat laporan. Bu, kami mau pecat orang ini. Hah, kaget saya. Kenapa dipecat? Saya yang suruh kerja loh. Dia nipu, Bu. Nipu gimana? Uang pendidikan anak-anak bidik misi dari pemerintah untuk anak-anak kami yang dapat beasiswa. Pinjamnya gimana? Dia ngomong sama anak-anak itu. Anak-anak itu kan sayang sama dia karena dia pinter. Suap. Diajak ngomong. Cerita-cerita dia susah. Anaknya jadi kasihan kan, namanya anak daerah. Masih polos-polos lugu-lugu, bukan bodoh ya. Pinjemin duitnya kasih dia. Satu anak itu bisa sampai belasan juta. Bidik misi setahun disikat semua dan tidak pernah dibayar kembali. Singkat cerita saya dapat laporan udah banyak banget penipuannya. Invoice dia palsuin. Wow, saya tegas langsung sama pimpinan program kami. Dengar, belajar dari kesalahan. Bagaimana bisa kamu kecolongan? Bagaimana anak-anak bisa enggak tahu? Karena saya bikin aturan, tidak boleh berhutang dan tidak boleh meminjam uang. Di yayasan maupun di gereja. Sama siapapun. Termasuk anak-anak enggak boleh. Nah anak-anak ini enggak pernah dikasih tahu bahwa kalau guru atau mama asrama pinjam duit kamu jangan kasih. Karena dicipoain gitu loh. Dibilangin dia susah, mamanya sakit, harus berobat. Jadi anak-anak kasihan, anak-anak kasih. Memang benar mamanya sakit. Dari sini saya belajar. Kadang-kadang di hidup kita naif. Ada hal-hal yang tampak baik. Kita pikir kita jalannya udah benar. Terlihat baik dan kita benar. Tapi kita salah. Ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya menuju maut, kata Amsal 14 ayat 12. Makanya tanpa hikmat Tuhan, kita bisa aja merasa benar, padahal sebenarnya kita lagi berjalan ke arah yang salah. Yang berarti katakan amin. Hikmat Tuhan itu bikin kita bijaksana. Hikmat dari Tuhan itu yang menyelamatkan kita dari bahaya dan keputusan yang salah. Mazmur 116 ayat 8. Kita baca yuk. Ya engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Dengar, jangan sok pinter. Katakan kanan kirimu, jangan sok pinter. Andalin hikmat Tuhan. Makanya kalau bikin keputusan apa-apa tuh jangan cepet-cepet. Jangan buru-buru. Tiap kali tuh doa. Tuhan, tolong jatuhkan hikmat dalam hatiku. Supaya aku tuh milih bisnis yang benar. Bisnis yang tepat. Pasangan hidup yang tepat. Keputusan yang tepat. Jangan emosi. Makanya firman Tuhan bilang kalau kamu marah tetaplah diam. Duduklah di tempat tidurmu dan tetaplah diam. Artinya jangan minggat. Udah jangan minggat. Percuma. Ntar istri minggat, suami bawa istri baru. Jangan minggat. Mau juga dia yang minggat. Anda tetap. Saya ajarin yang cewek-cewek. Jangan mau minggat. Waktu dulu saya berantem sama Pak Jojo. Saya mikir gini, kenapa gue yang tidur di sofa? Dia yang harus tidur di sofa. Benar. Karena saya tidur di sofa, dia diem aja. Kalau kita kan penuh belas kasihan.
Jadi istri-istri dilarang minggat. Amin. Suamimu kalau kamu marah, kamu bilang gini, aku gak akan minggat, kamu yang minggat. Jangan-jangan ya. Jangan saling minggat-minggatan. Kalau marah tuh tetap diam. Duduklah di tempat tidurmu, tetaplah diam. Karena kalau kita marah, keputusan kita pasti salah. Kenapa tetap diam? Karena orang kalau marah gak ada perkataan yang baik. Gak ada. Nanti kita nyesel. Ya udah cerai aja. Ya udah cerai aja. Dipikir-pikir dulu, kalau gue beneran cerai gue rugi. Makin tua makin ganteng dia. Bener gak? Tapi Jojo, I'm your lucky charm, you know. Bener gak? Harus digituin biar dia jangan kepedean gue ganteng. Gitu kan? Enggak. Istrinya juga mendatangkan keuntungan. Kata Amsal. Amen. Bahaya nih, gaya banget suamiku. Saya gak mau olahraga digodain terus. Ayo jangan makan, olahraga. Gaya ini. But wisdom makes you wise. Amen. Hikmat Tuhan itu menyelamatkan kita dari bahaya. Dari air mata. Dari tersandung. Dulu ada temen. Kaya. Cowok. Dia bilang gini sama saya. Udah, kamu kerja sama saya aja. Saya kasih kamu 50 juta sebulan. Nih zaman itu, aku baru pelayanan tuh, PK masih kecil bos. Jadi dia bilang sebulan 50 juta tuh gede zaman itu. Udah lama ya ini. Dia bilang kalau aku meeting ke Singapura kamu ikut. Aku meeting kemana-mana ke Inggris kamu ikut. Dalam hatiku, mantap nih kerja sambil jalan-jalan. Tapi kemudian saya doa enggak sejahtera. Enggak sejahtera. Tuhan kasih saya hikmat. Apa bisa aman hubungannya? Kita enggak tahu hati orang, benar gak? Saya istri orang, dia suami orang. Apa enggak bikin orang-orangan? Saya hari ini lihat ke belakang. Saya bersyukur saya tolak. Makanya jadi perempuan jangan matre. Jangan mata duitan, amin. Makanya kalau suami salah, istri salah, jangan emosi aja. Lu selingkuh, gua juga bisa. Kalian pikir jemuran tinggal ganti-ganti. Jangan, pakai hikmat. Kalau dia salah, kamu tetap benar. Tuhan akan bela yang benar. Katakan amin. Katakan haleluya. Bukan saya nyemangatin untuk pisah loh ya. Yang terakhir, wisdom give us power. Hikmat memberi kita kuasa. Pengkhotbah 9 ayat 16a. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Nah ini menarik. Hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Pernah gak lihat yang badannya gede berotot jadi bodyguard? Yang kurus kecil kerempeng tapi berhikmat jadi bosnya. Anda pilih mana? Perkasa atau berhikmat? Badanmu boleh kayak bodyguard. Tapi bosnya mungkin lebih gemuk sedikit dan montok-montok. Tapi penuh hikmat. Jangan ngandalin keperkasaan. Kita butuh hikmat. Pengkhotbah 7 ayat 19. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Wow, apa artinya? Wisdom give you power and authority. Orang kalau dipilih jadi pemimpin, udah pasti yang paling bijaksana, benar gak? Udah pasti yang paling berhikmat. Kenapa? Karena untuk jadi seorang pemimpin, orang harus cukup bijak untuk memutuskan dengan tepat dan menyelesaikan banyak persoalan. Anda mau gak milih staff jadi pemanajermu, tapi dia tiap kali ada masalah, gimana ya? Gimana ya? Ya apa ini? Ya opo iki? Anda mau pilih yang kayak gitu? Saya ke bank, ke teller, tiap kali ada masalah, saya lihat yang paling dicari dan paling pinter supervisornya. Bener gak? Pak tolong pak. Karena dia paling pinter, paling bijak. Anda mau jadi pemimpin? Anda mau dipromosi dalam kerjaanmu? Jadilah orang yang bijak, penuh hikmat, cakap
mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana untuk menyelesaikan persoalan. Hikmat membuat kita menang berperang. Pengkhotbah 9 ayat 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Keren ya. Yang membuat orang itu menang berperang bukan hanya karena peralatan perang yang canggih, tapi karena hikmat dari orang yang memimpin strategi perangnya. Yang setuju katakan amin. Anda boleh punya rudal yang banyak, tapi tanpa hikmat Anda jedar-jedor meletup-letup di udara doang jadi kapas, jadi asap. Tapi hikmat membuat orang cakap mengatur strategi peperangan di hidupmu. Mungkin Anda gak punya modal yang banyak. Mungkin Anda gak sanggup beli equipment, peralatan, bahan-bahan pabrik yang mahal. Tapi kalau Anda punya hikmat, dari dapurmu yang sederhana, Anda bisa mendapat banyak berkat. Belakangan ini gak tahu kenapa Reels itu mencobai saya. Setiap hari saya buka Reels untuk ngecek Instagram saya. Yang muncul itu makanan-makanan enak. Udah tahu saya mesti kurus. Tapi yang muncul itu selalu enak. Saya forward terus ke staff saya. Beliin ini. Guys, satu kali saya lihat di Reels. Bukan cuma sekali, banyak kali. Orang jual pizza ala Jepang. 100 loyang sehari. Bikinnya di dapur rumah. Tapi yang antri PO sebulan di muka. Orang jualan risoles lah. Apa sih? Roti lah. Macem-macem. Di rumahnya tuh di gang sempit rumahnya kecil. Itu yang ngantri ojol-ojol. Pick up delivery. Mungkin kamu gak punya banyak modal. Mungkin pengetahuanmu terbatas. Tapi hikmat Tuhan sanggup memberi kamu berkat. Hikmat membuat kamu berhasil. Saya akhiri. Hikmat membuat kita mendapat berkat. Hikmat membuat kita bijaksana. Dan yang terakhir, hikmat memberi kita kuasa. Nah, bagaimana caranya kita dapat hikmat secara cepat karena waktu habis? Yang pertama, meminta kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana memperoleh hikmat? Hiduplah takut akan Tuhan dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat. Amin. Yang ketiga, bagaimana memperoleh hikmat? Hikmat diperoleh dari kerendahan hati. Jadilah orang yang mau diajar, mau ditegur, mau dididik. Karena didikan dan teguran yang mendatangkan hikmat dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, hikmat diperoleh dari merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 bilang, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Firman Tuhan itu sumber hikmat. Katakan amin. Yang terakhir. Sumber hikmat yaitu hikmat diperoleh dari kemurnian hati. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan kepada kebenaran dalam batin. Jangan hidup dalam kemunafikan. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kebenaran dalam batin itu bicara ketulusan hati, kemurnian hati. Tuhan tidak suka kemunafikan dan kepada orang-orang yang demikian Dia mengaruniakan hikmat. Saya berdoa dalam hidup Anda, dalam bikin keputusan, dalam menghadapi persoalan, dalam apapun yang Anda kerjakan, Tuhan mengaruniakan hikmat dalam hatimu. Sehingga engkau menjadi cakap, cerdas, tajam, tepat. Dan berdoa supaya hidup Anda beruntung, diberkati, dan disertai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mari buka tanganmu bilang gini, Tuhan aku butuh hikmat-Mu. Aku tidak bisa ngandalin pengertianku, pengalamanku. Kalau orang bilang pengalaman dan kegagalan adalah guru terbaik. Tapi kami tahu bahwa hikmat-Mu lah yang terbaik. Hikmat-Mu membuat kami tidak perlu gagal dulu untuk belajar.
Hikmat-Mu membuat kami cakap, cerdas, kreatif, tajam, bijaksana, dan adil Tuhan. Terima kasih. Taruh hikmat-Mu dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong umat-Mu. Mereka cakap menghadapi berbagai persoalan. Mengambil keputusan yang tepat. Berdoa supaya kasih karunia-Mu menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, Amen. Have a blessed Sunday. Take care. God bless you.